udah paham belum tentang hukum alam jagat alih jagat raya? Udah bisa praktekin? Dikit. Yang nggak ngerti tiba mana? Baru baca setengah, baca setengah malah. Padahal buku panduan tentang jagat alih jagat raya itu kan udah kamu baca kan, udah kamu pelajari buku panduannya. Kalau ternyata nyampe nggak bisa ya kebangetan lah. Orang belum kebaca semuanya. Dipahami bahwa di dalam jagat alih dan jagat raya itu hukum semesta ini kan ada yang namanya 3 tahapan meminta satu kesatuan ya. Masih belum memahami juga kan? Udah paham. Kalau secara pola dari kerja atau pola dari sistem jagat alih jagat raya ini polanya udah tahu. Pertama kita pikirkan, yang kedua kita rasakan, yang ketiga bagaimana kita merasa terpuaskan dan bisa melupakan, udah tahu kan? Terus sudah mempraktekkan dari hal kecil. Ini itu bisa dilakukan setiap hari. Misalnya kayak biar hari ini saya datangnya nggak terlambat, biar hari ini saya dapat ini. Ini bisa dilakukan tiap hari kan? Dipakai tiap hari seperti apa yang kita inginkan. Itu jagat alih jagat raya itu bisa dipakai dalam kesehari-harian. Terus ada kendalanya apa? Kendalanya itu bahwa mempelajari hukum jagat alih jagat raya ini nggak menarik gitu ya, kendalanya ya, nggak mengasihkan gitu ya. Seru sih tapi sebenarnya mengetahui rahasia hukum alam jagat alih jagat raya ini nggak semua orang tahu. Coba deh digunain biar saya di sekolahan dapat ini gitu. Kamu kan masih sekolah kelas 2 kan? Padahal kelas 2 itu dulu waktu Bapak STM aja kelas 2 itu Bapak udah menguasai satu ajian gitu kan? Dulu. Masa kamu satu aja dulu? Kalau dulu waktu SMA Bapak itu menguasai yang namanya ilmu pelet. Itu memang rahasia Nel. Biar lebih bisa menguasai atau bisa masuk ataupun kita bisa memahami seutuhnya tentang hukum alam jagat alih jagat raya ya. Saya kasih satu cara ya, biar lebih bisa memahami pola kerjanya dari segi rasa, dari segi batin, bukan pikiran, tapi dari segi rasa atau dari segi batin. Laku ini dimana kita harus bersedekah Nel. Bersedekah, yang namanya bersedekah berarti kita harus memberi. Nah, laku ini bukan kita harus memberi harta benda yang kita miliki, karena kamu kan belum bekerja. Kalau belum bekerja otomatis kan belum punya uang kan, karena masih sekolah. Nah, kamu bersedekahnya itu sedekah tenaga, nah. Paham nggak?
kamu harus bersedekah tenaga. Jadi tenaga kamu nih, tenaga kamu yang sekarang ada dan sekarang tenaga kamu yang punya kamu miliki, itu kamu sedekahkan. Contohnya, daripada saya duduk nganggur, lebih baik saya nyapu dan ngepel. Ini sedekah, Nel. Karena apa? Membantu pekerjaan orang tua. Itu namanya sedekah. Lakukan sedekah itu. Sedekah tenaga. Jadi kalau kita dengan tenaga yang kita miliki dan tenaga yang kita punyai aja tidak mampu bersedekah, kita itu pelit untuk bantu orang dengan tenaga kita sendiri, kita pelit di dalamnya, susah untuk menemukan atau mengerti hukum jagat ale jagat raya ini. Bersedekah dengan tenaga. Terus kalau misalnya di tempat sekolahan kamu nggak taunya ada teman kamu yang membutuhkan sesuatu, ya kan? Nah, kamu bisa membantu dengan tenaga kamu, misalnya nganterin dia dulu pulang karena kamu pakai motor atau apa, itu namanya sedekah, Nel. Lakukan sedekah itu. Dan di dalam melakukan sedekah ini tidak ada pamrih atau keinginan biar mendapatkan imbalan dari orang yang kamu tolong. Apalagi bersedekah untuk orang tua sendiri, bantu-bantu nyapu, ngepel, ya kan, masak, nyuci piring dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah bersedekah dan melakukan ini, nanti dengan sendirinya, secara otomatis kekuatan atau daya kuwasa ya dari jagat ale jagat raya ini mampu kamu gunakan. Bisa digunakan untuk apa ya, terserah dari apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki. Saya kepingin apa, nah itu bisa digunakan. Saya kepingin ini, bisa digunakan dengan melakukan sedekah. Jadi jangan merasa pelit ataupun menguasai terhadap tenaga yang kita miliki. Jangan merasa pelit, jangan merasa enggak tercapek lah. Justru dengan tenaga ini kita bantu untuk meringankan beban-beban orang-orang sekitar kita, teman, tetangga yang kira-kira membutuh bantuan. Lakukan, kita lakukan sedekah, niatkan di dalam hati, saya bersedekah tenaga. Niatkan dalam hati, saya bersedekah tenaga, saya bersedekah, niatkan terus. Karena dengan melakukan sedekah yang tanpa pamrih itu, rahasia yang benar-benar rahasia di dalam hukum jagat ale dan jagat raya ini, hukum semesta jagat ale jagat raya ini, itu akan masuk dengan sendiri. Karena di dalam pikiran kita itu akan dibersihkan, di dalam hati kita juga akan dibersihkan, di dalam syahwat kita juga akan dibersihkan melalui tindakan sedekah yang tanpa kita sadari di dalamnya. Kalau kita sudah melakukan sedekah tanpa pamrih seperti itu, ikhlas lahir batin dan tidak mengikuti dari hawa nafsu kita yang tadinya mau bantu, akhirnya ada timbul perasaan marah, ada timbul perasaan males, ada timbul perasaan apa, itu kamu mampu mengatasinya, nanti disitulah rahasia dari kekuatan hukum alam jagat ale jagat raya ini masuk. Dengan sendirinya dia akan masuk. Tapi kalau kita
berusaha untuk biar dia masuk, susah. Tapi biarkan dia masuk dengan sendirinya. Dengan laku tadi, lakukan sedekah. Buat orang-orang sekitar kita itu bahagia. Buat orang yang ada di sekitar kita ini merasa aman dan nyaman. Buat dia bahagia, buat mereka senang. Dengan sedekah tenaga ini yang membuat mereka itu merasa bahagia, merasa tenang, merasa nyaman, ya kan Nel? Kita melakukan di situ di dalamnya, maka dengan sendirinya Nel, diri kita akan muncul rasa welas asih. Dengan sendirinya kepedulian kita terhadap sesama juga muncul. Dengan sendirinya bahwa kita itu tidak hidup tidak sendiri. Kesadaran bahwa kita itu saling terhubung antara satu dengan yang satunya. Itulah kunci agar kita bisa menggunakan kekuatan dari jagat alih dan jagat raya. Lakukanlah sedekah itu. Sedekah tenaga, jangan pelit dengan tenaga sendiri. Diberikan kesehatan, diberikan kelengkapan fisik, dan ada tenaga di dalamnya. Gak usah pelit. Gak usah, saya kalau nyapu saya capek, saya kalau nyapu nanti kayak gini mendingan saya buat tidur aja.